Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas antara hubungan jiwa dan akal budi. Jadi jiwa dan akal budi ini mempunyai hubungan saling mempengaruhi, saling mengisi, atau hubungannya adalah saling timbal balik. Jadi ini merupakan hubungan yang secara terus-menerus atau kontinu. Nah, jadi jika salah satu dari tiga itu terganggu, ya, jadi yang ketiga itu adalah jiwa, akal, dan budi. Jadi kalau ketiganya itu ada yang terganggu, maka orang akan mengalami sakit. Nah, kalau yang jiwanya terganggu, maka akan mengalami sakit jiwa. Kalau akalnya yang sakit, dia akan sakit akal. Sedangkan kalau yang sakit budinya, maka yang sakit adalah kolbunya. Jadi sakit kolbu atau sakit hati ini dalam arti non-fisik. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang nggak kelihatan. Jadi sakit jiwa ini adalah merupakan cerminan dari tidak ada keseimbangan di dalam jiwa manusia, karena manusia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi disebut sebagai melebihi batas-batas yang seharusnya. Jadi manusia itu memang makhluk yang terukur. Artinya makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan. Jadi yang berbau berlebih-lebihan tentu pengaruhnya lebih buruk daripada yang orang seperti orang Jawa mengatakan sakmadyane, ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Artinya misalnya orang bercita-cita tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Bercita-cita muluk-muluk itu bisa memberi akibat ya sakit jiwa. Nah, sehingga orang ketika bercita-cita harus mengukur kemampuannya masing-masing agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam bercita-cita. Jadi berlebihan cita-cita seperti gantungkan cita-citamu di langit misalnya. Ya memang orang ketika bersemangat sekali untuk bisa merealisasikan mimpi dan cita-cita itu, ya memang ada baiknya orang mempunyai mimpi yang setinggi mungkin. Tetapi kalau mimpinya terlalu tinggi, dikhawatirkan akan jatuh. Dan kalau jatuh, rasanya dari ketinggian itu akan terasa sangat sakit. Nah, sehingga ya memang kita harus kembali untuk mengukur diri. Ya, kemampuan, baik kemampuan ya, intelektual, kemampuan spiritual, kemampuan material. Jadi kita melakukan apa saja pasti harus mengukur diri. Jadi mengukur diri itu termasuk melakukan kritik diri ya, atau melakukan otokritik. Jadi orang yang baik itu harus otokritik supaya tidak berlebih-lebihan. Artinya kita bisa melakukan sesuatu yang terukur. Nah, kemudian kalau sakit akal. Jadi sakit akal ini kan disebabkan oleh pikiran kita mungkin tidak sampai. Ya, orang seringkali melakukan ucapan begitu. Jadi pikiranku tidak sampai ke tataran itu. Nah, jadi ya memang manusia juga mempunyai takarannya sendiri-sendiri. Jadi seorang yang cerdas, ya, orang yang mempunyai IQ yang tinggi, ya mungkin dia bisa untuk berpikir lebih keras lagi dan bisa mencapai tataran pikiran filosofi. Nah, jadi takaran
pikiran filosofi itu adalah pikiran yang paling tinggi ya dalam kehidupan manusia. Jadi filosofi itu di bawah ya pemikiran ilmiah ya. Jadi pemikiran filosofi itu pun bagi manusia biasa itu seringkali orang merasa bahwa pikiran kita seringkali tidak sampai kepada tataran filosofi. Jadi berpikiran secara realitas saja seringkali manusia juga merasa kerepotan ya, tidak mampu ya pikirannya sampai ke sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sakit kolbu, sakit budi gitu ya. Jadi sakit kolbu itu ya karena manusia itu seringkali dihinggapi oleh nafsu atau hawa nafsunya. Jadi ini jiwanya yang tidak sehat. Jadi sakit kolbu biasanya disebabkan oleh jiwa yang tidak sehat. Ya tadi ada orang mempunyai jiwa yang iri, dengki, ya, kemudian suka pamer, dendam, gitu ya. Jadi ini adalah jiwa-jiwa yang sakit. Nah, sakit jiwa ini kemudian merusak kolbu. Apalagi ketika kolbu kita diserang oleh jiwa yang sakit, maka kalau saja kita mempunyai iman yang rendah, ya karena pada dasarnya iman manusia itu bisa naik, bisa turun. Jadi ketika iman manusia turun, diserang oleh jiwa yang tidak sehat, maka akan terjadi sakit kolbu, sakit budi. Nah, jadi manusia harus menjaga terutama jiwanya, jangan sampai jiwa yang sakit menyerang ke kolbu kita. Nah, oleh karena itu manusia harus selalu tadi mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah dengan zikrullah, dan juga ditambah dengan rasa syukur, dan mungkin juga ditambah dengan rasa sabar. Jadi kita sedang mengalami ujian, maka salah satu menghadapi ujian itu adalah dengan zikrullah, syukur, sabar, dan juga sholat dan sabar. Ya, itu adalah sebagai penolong bagi manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.